Mbak Ike di Madiun sebagai makeup artis ya Mbak ya, udah lama menekuni itu Mbak? Ya, alhamdulillah. Belum lama sih Mbak, soalnya kalau dinamakan MUA gitu ya, belum lama. Cuman kalau saya berkecimpung dengan kuas dan juga alat-alat makeup, alhamdulillah lumayan lah Mbak. Dari Bisa 2004. diceritakan Mbak pengalamannya, perjalanannya sampai kemudian sekarang jadi makeup artis yang cukup hits di Madiun. Jadi sebenarnya perjalanan saya itu dulu kebetulan saya merupakan salah satu karyawan di salah satu perusahaan kosmetik di Semarang juga. Alhamdulillah perusahaan besar. Berarti dulu di Semarang juga udah lama ya Mbak? Alhamdulillah Mbak, ada 10 tahunan saya di sini. Dan di situ kebetulan pekerjaan saya itu memakeup orang, memberikan edukasi tentang makeup, mengajarin. Jadi membuat seperti beauty class, kelas-kelas makeup seperti itu. Juga facial tentang treatment kulit seperti itu. Dan dari situ saya menjadi hobi untuk mempercantik orang, membuat. Saya tuh punya perasaan kalau misalkan orang yang saya make upin itu menjadi cantik, dia senang, bahagia aja. Dari situlah saya menjadi hobi. Nah, berawal dari situ akhirnya terbiasa mempercantik wanita-wanita seperti itu. Akhirnya saya dapatlah klien gitu. Karena puas dengan hasilnya, klien itu memberikan informasi ke teman-temannya. Dan dari situlah nama saya mulai dikenal dengan teman-teman. Jadi menerjunkan diri sebagai MUA itu sudah masih waktu di Semarang atau di Madiun baru berani? Di Madiun Mbak. Jadi selama di Semarang saya menganggap ini perjalanan belajar saya. Ya. Mulai di Madiun saya mulai kenal. Oh ternyata bakat ini atau hobi saya ini itu menjanjikan. Bisa menghasilkan. Iya, menjanjikan. Terlebih semakin kesini ternyata MUA-MUA baru itu bermunculan dan mereka itu sangat antusias menggeluti bisnis ini gitu. Dan dari situlah saya mulai lebih serius lagi untuk menjalankan pekerjaan ini. itu. Ya. Waktu di Madiun itu apa langsung memberanikan diri sebagai MUA? Coba diceritakan pertamanya, karena kayaknya kan nggak langsung, itu nggak instan ya Mbak, atau gimana perjalanannya? Sebenarnya kalau dibilang memberanikan diri atau enggak, semua pekerjaan itu pasti butuh Mbak. Kita harus berani, entah itu pekerjaan yang awam atau yang memang kita punya bakat, kita harus berani terjun di situ, mengenal orang-orang yang baru. Apalagi kalau MUA kan hadapannya dengan klien. Klien itu dia memiliki ekspektasi, saya nanti mau di makeup yang seperti ini. Dari situ ya harus berani, harus banyak sabar, terutama kita kan menawarkan jasa. Ya kan, kita nggak menjual barang, kita jasa. Jadi kalau jasa itu semuanya harus sabar, harus punya kayak attitude ya, terutama untuk melayani seseorang itu harus selalu bisa memberikan yang terbaik untuk klien kita gitu. Waktu pertama merintis karir itu cara mengaplikasikan ilmu yang didapat itu langsung berani ke pengantin atau gimana? Enggak Mbak, saya mulai dari nol loh Kakak. Jadi misalkan dulu itu saya pegangnya masih anak-anak, jadi saya nggak harus nggak langsung pengantin, butuh keberanian sekali. Soalnya pengantin itu kan event besar dan itu sekali seumur hidup kan, maunya kan yang terbaik pada saat acara. Jadi yang pertama saya untuk melatih mental, untuk melatih skill dari anak-anak karnaval, anak-anak wisuda. Nah dari situ karena saya merasa saya cukup mampu ternyata untuk memakeup seorang pengantin. Nah saya mulai memberanikan diri menerima satu job, ternyata puas. Akhirnya dapat lagi satu job dan nanti seperti itu. Mulai mengawali sampai kemudian serius, aku berani ambil mantan nih, berani ngeras mantan, itu waktunya berapa tahun? Karena kalau misalnya udah berani pegang mantan itu kan berarti aku udah mua bener gitu loh. Itu belajarnya ngelancarin tangannya itu butuh waktu berapa tahun? Kalau belajar tangan saya mulai dari
bekerja di perusahaan kosmetik kan sudah ini kakak ya. Kalau untuk belajar ke pengantinnya itu kita tuh sebenarnya sama teknik makeupnya, cuman kita hanya butuh belajar lagi yang lagi diminati sekarang. Karena kan tren makeup itu setiap tahun pasti ada yang baru kak. Jadi seorang MUA itu kalau menurut saya ya itu seharusnya selalu mengikuti tren. Kita boleh ikut kayak seminarnya seperti itu. Ya kalau dibilang lama enggaknya ya lumayan kakak, untuk menjadi seorang makeup pengantin harus khusus, itu perlu belajar ya, untuk itu perlu mungkin mengikuti workshop, seminar. Adalah sekitar 2-3 tahunan untuk sampai di sana. Jam terbang itu mahal. Nah Mbak, background sendiri aku malah tanya background belakangan. Emang seneng makeup dirimu? Kamunya secara pribadi, kalau kamu secara pribadi? Kalau awal dulu saya sebelum bekerja, saya nggak kenal mbak makeup itu. Jadi saya mulai bekerja di suatu perusahaan kosmetik, itu bahkan saya ditanyain eyebrow, eyeliner, saya nggak tahu. Bener-bener, dulu saya tomboy. Karena banyak training ya, akhirnya saya mengikuti training. Setiap ada tren baru, ikut lagi. Sama perusahaan kan selalu ada training baru. Tapi kok anak tomboy tertarik kerja di beauty consultant? Karena saya merasa nyaman di sini. Setelah memakeup seseorang, orangnya senang, jadi saya ikut senang. Oh ternyata makeup itu menyenangkan. Oh ternyata menjadi cantik itu menambah banyak manfaatnya. Bahkan setiap saya mengajar beauty class gitu, saya selalu menyampaikan untuk menjadi cantik itu banyak manfaatnya. Selain menambah rasa percaya diri, menyenangkan orang lain. Jadi kan orang lain kalau lihat kita, mbaknya cantik, anggun, ya menyenangkan. Itu kan membuat efek yang positif. Ya, selain itu kita bisa menutupi kekurangan. Misalkan kita memiliki banyak yang kadang kan ada yang jerawat, ada mungkin bibir yang menggelap, atau mungkin kantung mata. Dengan makeup seperti itu, iya, kita bisa menampil yang lebih oke ke diri kita sendiri. Oke, Mbak Ike, kalau untuk ketika menjalankan aktivitasnya sebagai MUA itu, karena banyak ketemu dengan customer, menangani orang, itu pasti banyak ini ya Mbak, dapat komplain kayak gitu, itu hal biasa ya Mbak? Iya Mbak. Di pekerjaan MUA itu sabar nomor 1 Mbak. Ya, karena itu servis. Jadi banyak Mbak, dulu waktu baru-baru kita kan pasti takut salah, takut mengecewakan, apalagi kalau sudah makeupnya udah jadi, ternyata Mbak ini minta yang seperti ini, Mbak ini minta yang seperti ini, otomatis kan kita harus merubah. Nah, merubah yang sudah jadi itu lebih susah daripada kita memulai dari awal. Saya pernah punya pengalaman memakeup klien yang sudah jadi, saya pikir itu sudah bagus, tapi ternyata klien nggak ngomong sama saya. Dia beliaunya masuk ke dalam ke kamar, ternyata makeupnya dirubah. Nah, itu kadang kan kita merasa kecewa kan. Kenapa nggak bilang seperti itu? Iya, yang merubah beliaunya sendiri gitu, ditambah yang seperti ini, ditambah yang seperti ini gitu. Ya itu tadi, karena saya pengen memuaskan ya, oke, nggak apa-apa ya, yang penting beliaunya masih oke gitu, paling ditambah-tambah sedikit seperti itu. Ada lagi kalau misalkan kita dapat klien wedding gitu, seringnya antara pengantin wanitanya dengan keluarganya itu tidak sama apa yang diinginkan, ya seleranya. Misalkan pengantinnya pengen makeupnya yang tidak terlalu bold Mbak, kita maunya yang Koreanan gitu ya, yang soft makeup, flowers kayak gitu. Tapi yang keluarganya misalkan kayak bundanya atau mungkin budenya kayak gitu pengennya ya pengantin itu harus yang lebih seger, iya, yang harus lebih ngejreng lagi kayak gitu. Nah itu muanya yang iya, kadang kita gimana Mbak maunya yang gimana, kadang kita mau mengikuti yang di makeup tapi yang keluarganya pengennya beda. Itu banyak sih Mbak kendala-kendala menjadi kadang malah mantannya malah nangis ya, karena dia maunya kan tadi toh maunya Korean tapi keluarga malah maunya yang gimana gitu ya. Akhirnya ya kita biasanya nurutin yang keluarga, tapi ya nggak selalu sih, kadang keluarga yang nurutin apa yang dimauin pengantinnya seperti itu. Ada lagi Mbak, kalau misalkan makeup
Nah, itu biasanya terkendala di kondisi kulit pengantin. Soalnya kan makeup itu akan bagus jika kondisi kulitnya siap. Sekarang kan banyak kondisi-kondisi kulit yang kalau dikasih makeup itu kadang bikin makeupnya nggak mau nempel sempurna. Kondisi kulit siap tuh gimana sih? Kondisi kulit siap itu kulitnya nggak terlalu licin kalau dimakein makeup. Kadang kan beberapa skincare yang sekarang sering dipakai wanita-wanita itu membuat kulit menjadi lebih glowing, lebih kayak apa ya? Lebih licin, lebih halus, putih. Tapi kadang itu kalau misalkan dikasih makeup, ya malah makeupnya kurang bisa nancep, Mbak. Jadi kalau selang 2-3 jam mungkin berkeringat atau mungkin tanpa kita sadari kan sebuminya kan keluar. Nah, itu makeup jadi nggak nempel dengan sempurna lagi. Supaya bikin kulitnya itu siap, ada nggak pesan tertentu? Kalau nanti sebelum nikah nggak boleh gini ya? Ya biasanya 1 minggu atau 1 bulan pasti kalau misalnya saya dapat klien, saya akan tanya selama ini pakai skincare apa. Mungkin kalau misalkan kulit wajahnya sekiranya, oh ini perlu disiasati Kak, jangan pakai skincare-nya dulu, di stop dulu beberapa lama, ya. Lalu sebelum makeup nanti ada triknya lagi, mungkin dikompres dengan air es seperti itu biar pori-porinya mengecil. Lalu misalkan Mbak nanti saya malah jerawatnya keluar, tapi akan lebih bagus daripada Mbaknya pada saat acara makeupnya nggak bagus. Mendingan pada saat acara berjerawat tapi jerawatnya bisa ditutup gitu. Tapi nggak selalu ada sih Mbak jerawat, biasanya hanya lebih kusem gitu. Karena skincare itu kan harus pakai setiap hari biasanya kan. Ya itu aja, kita akan cari solusi biar pada saat wedding itu semuanya bisa berjalan lancar. Ketika melakukan profesi sebagai MUA itu nangani manten, pernah ada cerita kayak gimana mantennya dramatis gitu, pernah nggak Mbak? Paling kalau pada saat acara panggih ya, kadang kan antara orang tua sama anak kan punya hubungan khusus gitu pada saat ingin melepas anaknya. Nah itu membuat suasananya haru. Akhirnya kan nangis. Nah biasanya itu juga jadi kendala. Ya, pernah seperti itu. Jadi kan sudah kulitnya seperti itu yang saya tadi ceritakan, nangis. Akhirnya kan dandanan di bagian sini kan pasti kan kurang bagus. Kita harus touch up lagi. Nyiasatinya? Ya harus ada ilmunya. Itu nanti biasanya ya itu tadi jam terbang kita sering berlatih, nanti ada ilmunya. Bisa di touch up ulang. Oke. Kak Ika, sebagai MUA nih yang cukup diperhitungkan di Madiun, pendapatan lumayan ya Mbak? Gimana Mbak? Kalau pendapatan MUA, sebenarnya semua pekerjaan Mbak, kalau menurut saya ya, semua pekerjaan itu menjanjikan, ya terutama untuk bisnis ya, bisnis sendiri. Maksudnya kita nggak ikut orang gitu ya. Kalau dikerjakan dengan hati, maksudnya kita senang, melakukannya dengan bahagia, itu pasti akan menghasilkan rezeki. Karena rezeki kan nggak mutlak uang Kak ya. Rezeki itu kan kebahagiaan gitu ya, ngerasa puas kayak gitu, puas dengan apa yang kita lakukan selama kita mengerjakan tadi kayak gitu. Ya kalau finansial itu cukup menjanjikan Kakak, Mbak. Maksudnya ngerejekeni kalau orang Jawa bilang, selama saya menjadi seorang perias, ya alhamdulillah saya bisa merenovasi rumah, ya membeli kendaraan seperti itu. Adalah ya Mbak, cukup lah Mbak. Bisa dibilang profesi perias atau makeup artist itu menjanjikan dan ya bisa nyukupi lah gitu lah ya. Ya pasti itu. Di atas UMR lah hitungannya. Tapi kan kita lihat lagi ke belakang, menjadi seorang MUA itu kan juga nggak mudah kan Mbak. Kita harus modalnya kan nggak cuma alatnya aja, waktu juga. Kita selama waktu yang sekian panjang ini ternyata menghasilkan juga seperti itu. Lagian nggak cuma itu, ilmu kan kita nggak gratis Kakak ya. Ilmu kan harus ikut seminar, ikut workshop ya, itu juga butuh lah.
untuk biaya seperti itu. Mbak Ike, range harga dari yang nggak usah dijawab pasti, yang paling murah berapa sampai yang paling mahal pernah berapa? Saya awal ya Mbak, saya awal memake up seseorang Gaji pertama yang didapat berapa? 35.000 untuk make up satu orang. Itu apa acaranya? Acara apa ya dulu ya? Acara sekolah sih. Anak-anak 35.000. 35 itu saya sudah senang banget untuk pertama puasan saya. pertama, iya. Tapi dari situ akhirnya kan orang mengenal, iya. Nggak apa-apa kita jual, maksudnya karena memang dulu kan saya merasa belum punya nama. Iya, belum yang dikenal banyak orang gitu. Jadi saya range harga mulai dari bawah. Lama-lama orang tahu kualitas ya kan, apa yang dipakai, produknya seperti apa, hasilnya bagaimana. Ya nanti lama-lama dia akan keangkat sendiri kok. Dari 35.000 ibu sampai sekarang jadi Apa dulu? Nikahnya. Apa? nikah. Kalau nikah. Kalau nikah ya kalau Rata-rata ambil di berapa? rata-rata ambil ya di 5 sampai 8 lah. 5 Ya, juta ada berapa sampai- jam? Ya Berapa paling jam nih? paling minim kalau untuk paket wedding kan Jawa Timur ya itu 2 2 jam. 2 juta 3 juta. Waktunya, maksudnya Mbak Ike bisa range-nya kan 5 juta itu. 5 juta itu bisa didapat dengan ngerjas orang berapa jam? Kalau wedding kan sehari kakak, jadi mulai dari pagi sampai Berarti siang. Mbak Ike nunggu di situ. Ya harus sampai selesai kan kita harus memakaikan dan melepas semua Iya. properti yang mantennya. Bantuin juga Iya, ngelepasin. bantuin semua. Mulai dari memasangkan acara kita tungguin sampai touch up makeup. Kan kalau pengantin nggak cuma satu busana yang dipakai, 2 sampai 3 kan Itu gantinya. yang untuk apa? Untuk yang paket seharian ya, Mbak? Gitu. Jadi ya ditungguin sampai selesai. 5 juta dalam sehari. Kotor ya Wow. Kak? Kotor. Kotor kan masih banyak. Lagian kalau semakin nominalnya semakin besar, jadi itu kebutuhan mereka juga semakin banyak kan. Nggak cuma makeup aja, bisa mungkin fotografi atau mungkin dekorasi juga itu include di dalamnya. Di momen-momen rame itu biasanya sehari sampai berapa titik? Kalau MUA itu biasanya ada yang sampai 5 titik. Wow. Jadi Wow. butuh teman. Jadi kalau soal MUA itu nggak bisa Mbak kerja sendiri. Oke, Mbak Ike, dalam menjalankan profesi perias ini, MUA ini, jenengan memaknainya seperti apa profesi yang Anda jalani? Karena banyak orang beranggapan pekerjaan MUA itu cuma dandani aja. Semua orang kan bisa dandan gitu. Jenengan memaknainya gimana? Sebenarnya kalau orang punya persepsi cuma MUA, cuma dandanin aja, Cuma sebenarnya nyoret-nyoret muka cuma gitu aja. Enggak Mbak, kalau saya lebih begini Mbak, sebenarnya MUA itu penting loh dalam suatu acara, terutama wedding kan. Karena tanpa MUA akan seperti apa pengantin di hari yang sangat spesial, diharapkan itu yang sangat bahagia kan, karena hari wedding pernikahan itu pasti akan ada diabadikan ya di dalam satu frame ya kan. Pasti itu mereka akan punya keinginan kelihatan cantik, kelihatan bagus gitu kan di dalam fotonya itu. Nah makanya saya selalu ingin pada saat saya make up klien dia memberikan yang terbaik karena mereka pantas untuk mendapatkan kebahagiaan hari ini di hari yang spesial di hari bahagia mereka. Jangan sampai pada saat hari weddingnya mereka mendapatkan kekecewaan, terutama di hasil riasan saya kayak gitu. Harapannya ke depan untuk orang-orang yang mau ngerintis, kayaknya jadi MUA enak gitu. Aku punya bakat dandan, aku pintar dandan, aku mau jadi MUA. Ada pesan buat mereka? Kalau harapan atau pesan yang mungkin saya bisa kasih ke teman-teman, yang terutama pemula yang untuk ingin merintis karir di dunia permuaan, ya harus banyak belajar ya. Untuk menjadi seorang expert itu nggak langsung bisa, nggak instan.
Jadi harus sabar. Selalu berproses ya, selalu sering praktek, terutama praktek makeup, karena membuat makeup itu menjadi halus, menjadi rapi, itu butuh prosesnya. Harus semangat, harus semangat, harus sabar. Misalkan dapat komplain, kita harus positif, karena itu kritik itu pasti membangun diri kita, seperti itu.